Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di minggu ini kita menghadapi banyak libur nasional dan banyak di antara kita yang bergadang. Namun, tahukah kita apakah bergadang itu berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Syafi'i menegaskan, barang siapa yang hendak meraih puncak, maka dia harus bergadang. Luar biasa. Ternyata begadang jangan bergadang kalau tak ada artinya. Seperti dikutip oleh Syekh Al-Jurjani dalam Ta'lim Muta'allim, Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang hendak meraih puncak maka dia harus begadang untuk mencapai kedalaman ilmu dan kemuliaannya. Seseorang haruslah bekerja keras. Begadang adalah salah satu caranya. Seukuran kerja keras itu akan didapat sesuatu yang dicita-citakannya. Begadang adalah sebuah proses untuk mencapai ketinggian ilmu, keberhasilan usaha, dan kesuksesan memimpin. Seorang ulama besar pastilah telah melewati malam-malam panjang untuk belajar. Seorang pengusaha besar pastilah telah mengisi malam-malamnya dengan doa agar usahanya dikala siang maupun malam mendapatkan kemudahan. Pun seorang pemimpin umat. Mungkin mereka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Az-Zariyat, surat ke-51 di ayat 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malamnya. Artinya, mereka mengisi malam dengan tafakuh fiddin, berzikir dan qiyamul lail. Tentu mengisi malam dengan cara seperti inilah yang akan mendapat kemuliaan dunia dan kesenangan akhirat. Menurut Syekh Hamami Zadah dalam tafsir surat Yasin, malam adalah perjalanan para perindu menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan suara lirih mereka kerap bersenandung, duhai sekiranya waktu-waktu malam terus berlangsung. Selain itu, Imam Syekh Hamami Zadah menambahkan, malam adalah tempat memohon ampun, mengadukan kekurangan dan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Syekh Hamami Zadah, malam-malam panjang telah memperjumpakan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam titian sejarah. Pertama, ada Nabi Ibrahim yang disandangkan pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, surat ke-6 di ayat 76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhan. Yang kedua, malam-malam panjang juga dilewati oleh Nabi Yunus pada saat berada di perut ikan yang memperbanyak doa. Doa beliau diabadikan dalam Quran di surat Al-Anbiya, surat ke-21 di ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Yang ketiga, peristiwa Nabi Musa mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina di Mesir yang kita tahu terjadi pada malam yang panjang. Allah Subhanahu wa taala memberi informasi dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu 10 malam lagi. Yang keempat, bisa kita lihat di sejarah peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mencapai kedudukan yang tinggi, juga terjadi di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra,
Surat ke-17 di ayat pertama. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Saudaraku, bagi manusia biasa, kita memperpanjang malam akan memperoleh pahala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan akhirat pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, dan hal yang tersebut di setiap malam akan datang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh ajiluhu wa ajiluh innaka anta allamul ghuyub. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.